Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2399 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai ayat 19. Di bawah perikop, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Demikian firman Tuhan. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini setelah Tuhan Yesus memilih 12 rasul atau 12 murid Tuhan, Tuhan Yesus langsung melatih mereka, langsung praktek. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan agar murid-murid Tuhan melayani semua orang. Amin. Sudah perhatikan ayat 17. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ apa? Berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Amin. Saudara, yang pertama, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita semua, murid-murid Tuhan, untuk melayani semua orang. Jangan pilih-pilih kasih, jangan pandang bulu. Saudara, kita harus melayani semua orang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita layani bukan hanya orang yang kita kenal, bukan hanya orang kaya, orang sehat, orang sukses yang kita memberikan perhatian penuh, tidak. Tapi semua orang. Amin. Semua orang dalam situasi kondisi mereka. Layani mereka dengan penuh kasih. Amin. Jangan pilih-pilih orang dalam pelayanan. Amin. Jangan saudara karena dia orang kaya, saudara memberikan perhatian lebih, sedangkan mereka yang susah, mereka yang sakit, mereka yang bangkrut, mereka yang hidupnya penuh dosa, saudara abaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Layani semua orang dengan dasar kasih Kristus. Amin. Tanpa pandang bulu. Tanpa harus tahu siapa dia. Kita harus melayani dengan segenap hati. Amin. Kita harus melayani tanpa memandang bulu. Kita harus melayani siapapun yang datang dengan kasih Kristus. Amin. Haleluya. Yang kedua,
Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-murid Tuhan Yesus supaya mereka menyampaikan firman Tuhan terlebih dahulu. Amin. Baru mereka melayani orang-orang itu dengan pelayanan kesembuhan. Amin. Jadi yang harus diutamakan di dalam pelayanan itu adalah firman Tuhan. Perhatikan ayat 18. Mereka datang untuk apa? Untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan semua orang datang kepada Tuhan Yesus untuk apa? Untuk mendengarkan Dia, untuk mendengarkan Sang Firman, untuk menyampaikan sesuatu firman kepada semua orang, supaya dengan firman Tuhan itu mereka mendapatkan satu kekuatan, mendapatkan satu kepercayaan, keyakinan. Dengan mendengarkan firman Tuhan itu, iman mereka muncul dalam hati mereka, sehingga mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka yang datang dengan segala sakit penyakit. Mereka pulang mengalami mujizat. Karena apa? Karena mereka mendengarkan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di luar sana mempraktekkan, oh saya ini sakti, saya ini luar biasa dipakai Tuhan, mendoakan orang sakit, orang itu bisa sembuh dan lain sebagainya, sehingga banyak orang datang kepada dia. Sudah perhatikan, kalau orang itu dia membaca firman Tuhan, dia mengajarkan firman Tuhan kepada saudara, lalu dia mendoakan saudara, itu sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tapi kalau dia tidak menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba dia doa, baca mantra dan sebagainya, semua pastikan itu pasti sesat. Itu menyimpang dari kebenaran firman yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sebelum Tuhan Yesus mengadakan mujizat kesembuhan kepada orang-orang yang sakit pada saat itu. Tuhan Yesus selalu berfirman terlebih dahulu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa firman Tuhan ini penting? Karena dengan mendengarkan firman Tuhan itu muncul iman. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita ucapkan di saat kita melayani orang yang sakit, orang yang datang minta didoakan, yang harus kita sampaikan adalah firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Saudara perhatikan ayat 19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada apa? Ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkan. Haleluya. Saudara, saya tangkap pesan di sini, bahwa orang-orang yang mereka bawa atau mereka yang datang dengan pergumulan sakit penyakit, mereka yang membawa orang-orang yang dirasuk roh jahat, mereka semua mendengarkan firman Tuhan, muncul atau timbul iman dari orang yang mendengarkan itu, sehingga kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Amin. Mujizat Tuhan terjadi. Mereka yang datang dengan sakit penyakit, mereka pulang dengan kesembuhan. Dan saya mau bilang, hal yang sama masih terjadi sampai sekarang ini. Mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya selalu saya bilang, dengarkan firman Tuhan. Jangan pernah mengabaikan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara, percaya itu. Kalau dalam firman Tuhan menceritakan ada orang sakit kusta, orang yang lumpuh, orang yang buta disembuhkan, dan saudara mengalami hal itu, saudara harus percaya bahwa mujizat yang sama pasti terjadi dalam hidup saudara. Amin. Maka itu akan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa itu terjadi? Karena firman itu punya kuasa. Amin. Jadi firman Tuhan itu penuh dengan kuasa.
Kalau firman Tuhan itu kita taruh dalam hati kita, maka hidup kita penuh dengan kuasa. Amin. Ketika kita mengucapkan firman Tuhan dari mulut kita, maka akan keluar kuasa Allah yang luar biasa dalam perkataan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-murid supaya mereka itu menyampaikan firman. Amin. Jangan sampai saudara hamba Tuhan, tapi ketemu dengan orang lain justru yang dibicarakan gosip. Justru yang dibicarakan kok jelek-jelekin orang lah dan sebagainya. Saudara cerita tentang kehebatan diri sendiri. Itu bukan firman. Saudara, ketika kita ada orang yang datang minta didoakan karena mungkin dia sakit atau ada pergumulan, saudara harus baca firman. Amin. Karena firman itu ya akan bekerja kepada orang yang mendengarkannya. Kalau dia percaya, kalau dia mengimani, maka kuasa Allah bekerja dengan dahsyat hebat luar biasa dalam kehidupan orang itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita sampaikan apa? Firman Tuhan. Supaya kuasa Tuhan bekerja. Sehingga semua orang sakit yang dibawa kepada Tuhan Yesus, mereka yang dirasuk roh-roh jahat, semua beroleh kesembuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar apa? Sampaikan firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-murid supaya murid-murid Tuhan mengajarkan kepada umat Tuhan yang mereka layani supaya umat Tuhan itu punya iman. Amin. Supaya mereka apa? Punya iman. Saya sederhanakan, iman itu adalah sesuatu yang kita yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita yang sakit, kita yakin kita pasti sembuh. Maka itu yang akan terjadi dalam hidup. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus punya iman itu. Jangan sampai kita mendengarkan firman Tuhan tetapi kita tidak ada iman. Firman Tuhan berkata kepada kita jelas bahwa iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Amin. Jadi saudara, setiap firman yang kita baca, yang kita dengarkan, yang kita renungkan, itu punya kuasa yang luar biasa. Amin. Saudara, di saat saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita. Bagi Tuhan Yesus mungkin. Dengan kepercayaan saudara seperti itu, maka apa yang saudara yakini, itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid supaya murid-murid nanti ketika mereka melayani umat, mereka mengajarkan supaya umat Tuhan itu punya iman. Amin. Saudara perhatikan, mereka ini orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus, orang banyak itu, mungkin mereka tidak dapat berhadapan muka dengan Tuhan Yesus saking banyak orang pada saat itu. Mungkin mereka tidak mungkin minta doa kepada Tuhan Yesus karena orang yang begitu banyak itu. Saudara perhatikan, timbul iman pada mereka. Mereka yakin dengan menjamah Yesus, maka mereka yang sakit disembuhkan. Amin. Saudara perhatikan ayat 19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkan. Amin. Saudara, ini yang saya bilang, bahwa orang-orang pada saat itu timbul iman, timbul keyakinan bahwa hanya dengan sentuh menjamah dia, Yesus, mereka sembuh. Saudara, ini iman yang luar biasa. Mari belajar saudara. Kalau saudara sakit, saya percaya kalau saya minum obat ini, saya pasti sembuh. Saya terakhir minum obat hari ini karena saya percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya. Amin. Kita harus punya keyakinan itu. Supaya apa? Supaya kita melihat mujizat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya iman, kita akan melihat Tuhan turut bekerja
dengan mujizat-mujizatnya dalam kehidupan saudara dan saya yang punya iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya, supaya kita melayani semua orang. Jangan pilih-pilih kasih. Jangan lihat tampang. Jangan melihat dompet. Jangan melihat status orang yang kita layani. Layani saja semua orang. Amin. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya apa? Yang kita sampaikan itu firman. Amin. Karena dari firman yang kita ucapkan itu, yang kita baca, yang kita khotbahkan itu, wah, itu mengandung kuasa yang luar biasa. Amin. Jadi saudara kalau ketemu dengan orang yang minta pelayanan, jangan ngerumpi, jangan ngegosip, tapi beritakan firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar suara saudara. Beritakan Injil. Amin. Sampaikan firman Tuhan. Maka kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam pelayanan kita. Amin. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus mau kita, hamba-hamba Tuhan, mengajarkan kepada umat Tuhan supaya umat Tuhan itu memiliki iman dalam kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini jadi berkat buat kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai kehidupan mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.